Selamat malam semuanya, selamat malam Coach Intan. Kita bertemu kembali di free webinar dari Ruang Pulih Mahadaya dan malam hari ini topik kita lepaskan Go Blog dan memilih bahagia. Ya, dari judulnya yang simpel, nanti kita akan melihat selama 45 menit ke depan kita akan diskusikan dan 15 menit terakhir nanti kita akan bertanya jawab. Eh, Yes, sekilas, apakah masih perlu mungkin untuk memperkenalkan diri? ya Ya, tentu saja karena kita kedatangan baru ya, ada yang beberapa yang masuk. Jadi kita adalah dari Ruang Pulih Mahadaya, suatu konsep di mana bahwa kepulihan itu ternyata di dalam diri sendiri. Jadi ketika kita mengakui ada Mahadaya yang memberkahi kita, sehingga kita menjadi Mahadaya yang lebih besar lagi untuk diri maupun untuk sesama. Nah, saya di sini ada Pak Abis Shalom juga yang hari ini akan berbicara banyak tentang kesadaran dan meditasi. Saya sebagai praktisi psikologi, jadi background saya adalah psikologi, juga fasilitator akses bar yang berdomisili di Ubud, Bali, dan Pak Abis Shalom, ya, praktisi kesadaran, fasilitator akses bar dan meditasi yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, kemarin ini kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, forgiveness. Ternyata forgiveness ini kenapa sangat sulit gitu. Bahkan ketika kita sudah eh, memaafkan, ada PR-PR tentang bahagia. Akhirnya muncul gambar ini gitu ya. Ternyata kesadaran itu bisa membimbing kita dari goblok menjadi pintar gitu. Jadi kalau goblok itu dalam bahasa Jawanya adalah bodoh gitu ya. Nah, kalau di sini adalah go, jadi blok blok pergi dong gitu ya, supaya kita dapat memilih bahagia. ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mental block di sini ya, mental block kita juga akan mendalami, kita memahami dulu sebenarnya apa sih mental block dalam diri kita atau kita menyadari sebenarnya kita punya mental block itu apa saja dan kadang juga ada yang bertanya apa sih sebenarnya mental block itu dan nanti saya akan memberikan sebuah gambaran ciri-cirinya apa aja kalau kita itu belum terlepaskan dari mental block. Nah, mungkin bisa langsung dengan slide yang Ya, saya ingin bertanya, bertanya kepada semua yang ada di sini maupun yang akan nanti mengulang siaran YouTube ini adalah bagaimana jika bersamaan dengan melepas, saat kita mau melepas, hadir pula berkah kehidupan, ya. Jadi ternyata ada pilihan loh. Di balik melepas selalu ada mendapatkan. Jadi kalau eh, kadang-kadang orang terlalu sedih dengan loss gitu, saya kehilangan. Ternyata semesta ini begitu kaya, jadi selalu ada kehilangan dan di dalam kehilangan itu ada sesuatu yang dibukakan. oke. Nah, ini bagaimana kita menyadari adanya mental block di dalam diri kita. Itu ada beberapa hal yang kita bisa menjadi ciri. Ciri yang pertama adalah pola berulang. Nah, coba kalau teman-teman di sini, sahabat semua bisa lebih menyadari, mengambil waktu sejenak, kemudian menyadari apakah ada pola-pola berulang di dalam diri saya. Nah, pola-pola berulang yang membuat kita stagnan, tidak bisa beranjak, yang membuat kita akhirnya seperti berjalan di tempat, atau yang membuat kita tidak bisa grow, yang tidak membuat kita nggak bisa berkembang. Nah, itulah yang disebut dengan mental block.
Kalau kita melihat dari sisi pola berulang. Contohnya pola berulang apa? Misalkan pola berhutang. Ya sudah berusaha untuk melunasi, kemudian ambil lagi dengan kemudahan-kemudahan dan akhirnya gali lubang, tutup lubang. Ada pola yang terus-menerus berputar. Atau pola-pola tertentu, misalkan kita eh, yang di sini misalkan yang mencari pasangan atau yang mencari jodoh mendapatkan pasangan yang punya kekerasan atau KDRT, kemudian bisa dan bertemu lagi pasangan yang KDRT lagi. Nah, itu pola-pola yang berulang seperti itu. Jadi pola-pola yang Karena seperti ada itu itulah yang ciri salah satu ciri dari mental health. Ya, Kusitan ada yang mau ya ditambahkan? ya karena ada yang kita pikir itu identitas. Jadi misalnya eh, mencintai itu menurut. Nah, ternyata ini yang kita bisa sadari sebagai pola. Oh, kalau saya mencintai orang tua saya harus menurut orang tua saya. Jadi dia akan mencari figur yang dicintai itu untuk dituruti. Jadi ketika ada seseorang yang memberdayakan dia, memberikan ruang untuk tidak diturut dan uh, menjadi mampu, dia merasa aku nggak dicintai karena aku nggak dibuatin jalan sehingga aku tinggal menurut aja gitu. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam suatu uh, kotak yang mirip. Ya, jadi sebenarnya di situ ada kalau kita memperhatikan yang tadi itu ada faktor emosi yang sama. Kalau misalkan faktor emosinya tadi takut gitu ya, misalkan takut atau faktor emosinya marah, nah itu juga akan berulang, faktor emosi yang berulang. Yang kedua, yang menjadi ciri dari mental block adalah sabotase diri. Sabotase diri seperti apa? Ya, ada hal-hal di mana kalau kita mau mencapai sebuah target atau kita mau mencapai sebuah hal yang mau kita raih di saat-saat sedikit kita mau mencapainya, ada hal-hal yang kemudian mensabotase sehingga semuanya bubar. Gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami eh, misalkan ini kaitannya dengan bisnis, mau mau membangun sebuah bisnis, sudah direncanakan, matang, sudah berjalan, dan tiba-tiba eh, bubar begitu aja. Tiba-tiba ada hal yang halangi kemudian tidak jadi. Atau dalam relationship, misalkan dalam relationship eh, ada pernah mendengar orang yang mau melangsungkan pernikahan sudah eh, undang-undang sudah keluarkan semua undangan tiba-tiba ada hal yang tidak diduga sehingga semuanya gagal. Nah, sabotase diri itu sebenarnya ada yang berperan di balik itu. Nah, itu yang mau kita bongkar, Jadi yang mau blog kita itu adalah bagian daripada melindungi diri. Kalau di yang sebelumnya bisa dicek di YouTube ya, tentang self defense mechanism dan coping mechanism. Nah, self defense itu digunakan atau kita membuat blok gitu ya supaya kita nyaman. Jadi kalau kita di rumah kan kita menumpuk banyak blok gitu. Nah, ketika kita menyadari apa yang kita tumpuk untuk melindungi, nah itu sendiri yang akan kita bisa pilih untuk dibuat bangunan baru gitu. Jadi kalau mau buat bangunan baru, pasti bangunan lama perlu dirobohkan dulu. ya terkait dengan membangun tadi, ya, membangun mental block kita menyusun blok. Sadari juga bahwa ternyata mental block sendiri juga ada hal-hal yang sifatnya itu seperti melindungi kita dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi ada belief-belief di dalam diri kita. Misalkan belief itu yang mengatakan kalau mencuri itu tidak baik. Kalau dalam belief ada belief yang mengatakan misalkan kalau yang sudah punya pasangan selingkuh itu berdosa.
Nah, mental block juga bisa berperan dalam hal-hal seperti itu juga. Oke. Nah, di sini ada banyak contoh ini. Mungkin konsultan bisa lebih menjelaskan bagaimana kita mengenali dinamikanya, dinamika dari emosi-emosi yang ada di dalam mental block. Jadi, pencet ya. Jadi, eh, ternyata untuk dari goblok menjadi pintar atau bahagia gitu ya, eh, ada satu hal yang sangat penting untuk kita kenali. Jadi kita bisa mengenali namanya, baru bisa menjinakkannya. Jadi kalau misalnya kita mau berurusan dengan ular, tentu kita butuh pawang ular. Ketika kita mau berbicara dengan macan, kita butuhin pawang macan. Sama seperti itu. Kita kenali emosi di balik ketiga tadi. Nah, emosi itu, roda emosi dan putarannya ya. Nah, ketika kita mengenali dan dia menjadi jinak, dia akan masuk ke kam, tenang. Nah, pada saat kita calm ya, makanya kita perlu melakukan meditasi atau kita bisa menggunakan tools yang menenangkan pikiran seperti Access Bar. Itu membuat kita lebih jernih. Jadi ketika kita ada yang terlepas dan ada ruang lebih jernih, akhirnya kita bisa memilih. Nah, sebagai contoh, jadi misalnya nih, saya suka melihat terutama membantu anak ya. Kita dapat melihat ya membantu anak tentang mental block itu adalah ketika mereka melihat film. Jadi setiap film itu selalu ada titik klimaksnya yang istilahnya stormnya, badainya. Nah, kebetulan sekarang sedang musim hujan ya. Jadi kalau kemarin tadi Pak Abi juga bilang Jogja sedang hujan dan banjir. Nah, Ya, emosi ini seperti hujan dan banjir itu. Jadi misalnya ternyata ada suatu kesedihan mendalam, mama saya meninggal ketika masih kecil. Jadi ada perasaan tidak aman, gitu kan? Nah, kenali dulu. Oh, sedih itu. Nah, kadang-kadang di dalam rasa itu, misalnya sedih, kita sebagai orang Indonesia jarang diberikan ruang untuk memahami emosi. Memang emosi ini suatu distraksi gitu. Tetapi distraksi ini bisa menjadi lebih baik ketika dia dikenali dan dijinakkan. Berarti kan sedihnya dikenali dulu, terus dijinakkan. ya. Sebenarnya kalau kita di lingkaran ini ya, kalau kita perhatikan di situ ada angry, confused, kemudian ada happy, tadi ada sad ya, sedih gitu. Itu adalah label-label ya, label-label yang kita berikan yang biasa, yang sudah terbiasa, familiar dengan yang kita sering rasakan. Sebenarnya di luar lingkaran ini tentu ada banyak lagi apa ya macam dari faktor emosi yang bermacam-macam yang mungkin itu belum kita kenali juga. Yang kadang kita hanya mengatakan saya baper atau saya bad mood atau saya nggak nyaman. Nah, ada banyak hal yang di luar yang dinamika emosi-emosi itu yang kadang kita juga belum kenali hal-hal faktor-faktor seperti itu. Nah, di sini peran dari kita masuk ke dalam diri, kita mengamati diri. Kalau ini berkaitan dengan materi yang lalu, nanti bisa dilihat di YouTube, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah samudra kesadaran yang sangat luas. Dengan kita memahami bahwa diri kita adalah samudra kesadaran, kita bisa mengamati diri kita. Sebenarnya kita bisa mengamati dinamika emosi apa saja yang muncul. Jadi kalau ada suatu kejadian, misalkan ada pola berulang, kita bisa mengamati emosi apa saja yang muncul. Ada sabotase diri, atau ada target yang selalu tidak bisa kita tembus.
Nah, di situ kita bisa eh, mengamati apa yang terjadi. Nah, kuncinya adalah kesadaran diri. Kita melatih kesadaran diri kita untuk bisa aware, mengamati apa saja yang terjadi di dalam diri kita yang kemudian tadi kita jinakkan tadi. Ya, jadi di kesadaran itu lalu kita kerucutkan dengan ini emosi apa yang intens. Emosi apa yang intens gitu, ya di dalam diri kita yang intens. Nah, tentu di sini eh, dari emosi yang intens itu sebenarnya ada pesan. Jadi setelah kita menyadari ada emosi apa yang intens di dalam diri kita, mungkin bukan hanya satu, mungkin ada banyak, mungkin ada beberapa, dan ada beberapa yang paling intens, dan yang paling intens itu yang kita kenali. Mau kita labeli dengan apapun, apakah sedih atau apapun, tapi di balik itu sebenarnya pasti ada pesan, ada message. Oke, kembali lagi ke kejadian, sebuah kejadian, ada emosi dan ada pesan. Kalau kita melihat sebuah rangkaian di situ, maka apa yang terjadi di luar diri kita, atau apa yang terjadi di sekeliling kita, apakah itu di keluarga kita, apakah itu di lingkungan kerja kita, apakah itu di relasi kita katakan itu adalah dunia besar kita, itu sebenarnya adalah proyeksi atau cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara ada dunia kecil dan dunia besar, maka apa yang terjadi di dunia besar kita itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di dalam dunia kecil kita. Makanya kalau kita ingin mengubah apa yang ada di dunia besar kita ingin mengubah pola yang berulang, kita ingin mengubah eh, target yang nggak pernah kita tembus, kita ingin mengubah kondisi keuangan kita yang stuck, kita ingin mengubah pola hutang kita, atau kita ingin mengubah tadi mental block yang ada dalam diri kita, ya, yang kita ubah tentu dunia kecil kita, apa yang ada di dalam diri kita. Begitu, Coach Ina. Ya, masuk lagi setelah emosi, kita benar-benar perlu mengenali bagian otak kita ya, yang ada pikiran. Nah, di dalam otak berpikir kita, apakah ada data untuk menyelesaikan yang kita tidak nyaman? Jadi kayak misalnya tadi itu kita di dalam storm ya, di dalam ombak, di dalam eh, ketakutan akan banjir gitu ya. Eh, yang perlu kita kenali adalah siapa yang bertanggung jawab untuk keluar dari banjir ini. Nah, ketika kita masih berpikirnya yang bertanggung jawab adalah gini. Jadi anak-anak yang dengan mental block, misalnya dia dari kecil dibantu, maka responsibility-nya adalah orang tuaku yang perlu untuk mengeluarkan aku dari banjir. Atau pada produk-produk Cinderella gitu kan ya, eh, pangeranku yang akan mengeluarkan dari banjir. Jadi sehingga responsibility ini tidak disadari. Jadi misalnya tadi itu ada emosi yang dikenali misalnya emosinya sedih. Nah, di dalam sedih itu siapa yang dapat membuat sedih itu lepas sehingga bahagia? Oh, yang membuat sedih itu adalah pasanganku. Nah, berarti responsibility-nya masih di pasangan. Ketika responsibility-nya masih di pasangan, rumah atau blok-blok lama itu masih dipegang. Tapi begitu kita sudah mengambil, oh oke, yang membuat sedih diriku tuh saya. Nah, akhirnya kita yang mengambil tanggung jawab itu, dia akan mampu atau dia akan menemukan suatu pola baru untuk keluar dari kesulitan. Nah, untuk keluar dari kesulitan perlu data yang baru. Jadi prinsipnya adalah begini. Kadang kita masih
pakai data yang lama untuk ke kehidupan yang baru. Nah, sehingga blok itu kita pegang. Tapi ketika kita memilih untuk, oh saya yakin nih, bayangin persisnya. Jadi kalau saya mau lihat, saya kasih, mesti gambarnya kayak gini. Nah, transformasi ini. Apakah si ulat yang merata itu bisa membayangkan terbang? Pasti nggak bisa. Apakah si kepompong, ketika kita di dalam kepompong, apakah kita bisa merasakan terbang? Tentu nggak bisa. Ternyata dari ulat ke kepompong, dari kepompong ke terbang, itu ada kesulitan. Nah, kita kembali ke sini. Ketika kita menyadari pola pikir yang membuat kita sulit, atau emosi yang membuat kita sulit. Jadi misalnya, sedih. Oh, oke. Sedih. Di dalam sedihku ini aku tidak berguna. Ada judgement yang kita beli. Ya, berarti memproses kesulitan ini menjadi bagaimana supaya saya berguna. Apa yang saya belum lihat bahwa saya ini berguna. Siapa yang perlu saya temui, apa yang saya perlu pelajari sehingga saya lebih berguna. Nah, ketika kita bertanya, akhirnya kita membuat jalur baru untuk membuat yang sulit itu menjadi mudah. Jadi kayak misalnya kita nggak bisa eh, naik sepeda, tapi karena kita sudah tahu, oh ternyata naik sepeda itu menyenangkan ya. Akhirnya kita akan belajar-belajar mengubah yang sulit menjadi mudah. Dan disitulah mental block itu lepas. Ketika kita memilih tanggung jawab dan kita memproses kesulitan itu menjadi kemudahan. Ini eh, sebuah sebuah penjelasan yang tentu akan sangat apa ya applicable kalau memang itu kita bisa memahami dengan masalah yang kita sedang hadapi masing-masing di sini. Karena ya tentu dalam tinggal 15 menit ke depan mungkin itu jelas tidak akan mencukupi. Tapi kalau kita bisa punya waktu yang lebih besar, lebih banyak, misalnya di kelas online besok, ini kita bisa bongkar lebih banyak ya, proses dari responsibility, kemudian kita punya kesulitan apa di situ, dan kesulitan itulah yang tadi Coach Intan mengatakan kita misalkan punya kesedihan, itu kan jalur yang sudah kita bentuk sejak kita masih kecil ya. Ya, Jalur kayak itu saya kita tidak bisa bentuk naik terus. sepeda gitu kan. Ya, ya, Saya tidak bisa naik sepeda itu berbahaya atau apapun itu dari pola pikir dan ya. emosi yang lama. Akhirnya emosi yang kita bentuk adalah sinap, kalau di dalam psikologi disebut sinap ya. Sinap-sinap yang kita bentuk adalah sinap-sinap ketakutan. Sehingga banyak ketakutan-ketakutan yang eh, muncul dalam dalam hidup kita yang mensabotase kita, yang membuat pola berulang atau kita punya target itu nggak pernah bisa tercapai. Atau itu yang disebut dengan mental block. Nah, yang menarik adalah kita bisa membuat sinap baru, sinap baru yang tadi kita mau ciptakan, kita bisa memilih sinap apa yang mau kita uh, buat. Nah, itulah transformasi diri berjalan di situ, atau transformasi diri bekerja, karena transformasi diri bukan proses satu semalam kan ya. Proses transformasi diri bukan proses hanya satu case saja, hanya satu emosi saja, tetapi uh, ini adalah proses transformasi yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga akan kayak contohnya tadi, misalkan di topik kita, lepaskan goblok dan pilih bahagia, kadang kita terjebak dengan saya bahagia jika, nah tadi kan ada banyak pilihan ya, saya bahagia jika pasangan saya begini, saya bahagia jika
anak saya begini dan seterusnya. Tapi begitu kita mengambil responsibility, maka kita mulai melakukan transformasi diri di situ. Dalam keseharian, kita bisa berlatih dengan mengamati pikiran kita bisa berlatih dengan mengamati emosi kita, dan kita bisa berlatih dengan menyadari bahwa kita adalah diri sejati yang mengamati itu semua. Nanti di kelas online kita akan praktekkan itu, kita berlatih untuk nanti mungkin di akhir sesi ini kita bisa berlatih sedikit ya bagaimana kita bisa juga untuk mengamati, mengenal dan kemudian bisa terhubung kembali dengan diri sejati kita. Otomatis itu akan eh, kita benar-benar menyadari sesama kita dan kita menyadari semesta kita karena sebenarnya kita terkonek semuanya. Kita terkoneksi dan kita tidak terpisah satu sama lain. Ya, mungkin ada pertanyaan dari ya teman-teman di sini. Silakan, kita sudah 30 menit ya. Nah, kita memberikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, boleh silakan. Sambil menunggu, kalau ada yang uh, belum bertanya, uh, saya pernah ada case, jadi klien gitu ya, case dia punya sabotase diri adalah sabotase dirinya. Jadi waktu itu saya sedang memfasilitasi salah seorang klien dan klien klien saya kemudian muncul sabotase dirinya. Sabotase dirinya mengatakan bahwa kamu nggak boleh kaya, orang ini nggak boleh kaya. Karena kalau orang ini pegang uang, orang ini kaya, dia akan melakukan hal-hal yang menurut belief dari orang itu, hal-hal yang dilakukan itu adalah dosa. Ya, contohnya judi, contohnya main perempuan, atau contohnya ya hal-hal seperti itu. Karena dia juga cerita bahwa pernah suatu saat dia menggunakan uang untuk hal-hal yang negatif dan dia sakit gitu. Jadi bagian dirinya itu membuat mental block yang mensabotase diri untuk dia tidak melakukan hal-hal yang negatif menurut beliefnya, menurut imannya, menurut ajaran agamanya. Dan itu sebenarnya tidak tidak masalah atau itu bukan sesuatu hal Ya, yang mungkin mungkin lebih tepatnya merugikan adalah dia. menurut ajaran agamanya yang dia dengar dari seseorang, Ya, yang tidak siap untuk kaya juga gitu loh. ya, ya, ya dia tentu kan banyak masukan ya. Ya, kalau kita Ya, berbicara ya tentang dan dia agama, beli itu gitu. Dan dia beli itu karena yang menarik adalah kadang-kadang hmm, agama ajaran ini tuh jadi kayak kambing hitam gitu loh. Padahal sebetulnya ada perseorangan atau figur otoritas yang waktu itu dia percayai. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, kita akan cenderung untuk misalnya kita melepaskan itu, kita perlu juga figur otoritas lain dari yang agamanya mirip atau sama untuk memperkuat sinaps baru ini, ya, ya. ya itu bagaimana kadang kita juga membutuhkan yang namanya pembimbing atau kita membutuhkan yang namanya ya apakah itu guru, apakah pembimbing spiritual, apakah itu pendeta, apakah itu eh, mungkin ustadz atau apa yang memang bisa membimbing kita untuk membentuk sinap-sinap yang bisa membuat kita grow, menumbuhkan kesadaran diri kita. Itu sangat sangat penting sekali. Banyak yang kita terjebak ya, terjebak di dalam dogma seperti itu yang akhirnya itu bisa menjadi mental block atau itu bisa mempertahankan mental block yang ada pada diri kita. Ya, eh, Mungkin untuk contoh, kita bisa sambil menyapa ya, Pak Abi ya. Oh ya, ya, silahkan contoh. ya, ya. Saya kembali ke contoh yang tadi aja, yang contoh yang tadi yang dia nggak boleh kaya. Ya, akhirnya
dalam situasi kondisi tertentu yang membuat kondisi ekonominya itu stuck di situ. Padahal jika dia mau mengambil responsibility tadi, dia menyadari bahwa saya bahagia kalau saya bisa berkelimpahan dan sebagainya, dan responsibility-nya itu bukan di luar dirinya, bukan di kondisi keuangannya, tapi di dalam dirinya sendiri, ya dia akhirnya bisa menyadari pesannya apa untuk dirinya, pesan-pesan yang bisa dia melakukan perubahan untuk melepaskan itu dan Oke, apa yang terjadi Pak dengan akhirnya dia melepaskan si gobloknya ini gitu menuju bahagianya, ceritanya bagaimana? ya ada kondisi-kondisi di mana secara ekonomi dia bisa lepas dari itu. Misalkan dalam penghasilan ya, misalkan dalam penghasilan penghasilan dia per bulan sekian dan itu mengalami peningkatan. Dan pada saat dia dapat project nilainya eh, hanya 7 digit, dia bisa mendapatkan yang lebih sampai 8 digit. Itu terjadi. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Ada juga contoh menarik klien yang pernah saya eh, pernah datang ke saya, dia mengalami suatu kondisi dengan masalah ekonomi juga. Mental blocknya adalah dia nggak bisa mendapatkan penghasilan di atas ya penghasilannya hanya ratusan ribu dan dia nggak bisa tembus sampai jutaan gitu. Dan kondisinya mental blocknya adalah apa yang disebut dengan imprint. Imprint itu adalah sesuatu yang dikatakan pada saat dia masih kecil, dia sering mendapatkan nasihat dari kedua orang tuanya. Nasihatnya sebenarnya bagus. Hidup itu yang penting adalah jujur. Hidup itu yang penting adalah bagaimana menjaga nama baik keluarga. Gak penting punya uang banyak kalau kamu gak jujur. Akhirnya eh, dari kondisi itu dia selalu disabotase untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Nah, pada saat akhirnya dia memahami pesannya apa di situ, karena pesannya di situ adalah supaya kamu jangan berbuat yang negatif. Dia terima responsibility-nya, kemudian dilakukan uh, perubahan dalam dirinya, dan ya dalam waktu yang singkat penghasilannya meningkat juga. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau Ya, ada saya panggilnya siapa silakan. nih? Ada Mbak Dwi di sini. Halo ya. Kita mungkin eh, di awal akan lebih banyak materi dulu yang bisa didengarkan. Ada yang baru, ada Kak Tinggi di sini, ada Ibu Wina ya, ada Koyento, halo, Ibu Indrawati. Nah, bagaimana tadi yang kita sampaikan itu apakah ada apakah kurang mengerti, misalnya kurang mengertinya di bagian mana, atau mungkin pengalaman dari diri gitu ya, pengen kita lihat sama-sama di sini. Halo, selamat malam. Bisa saya bicara? Ya, silahkan. Malam, Iya, iya, Mbak Coach Dwi ya, Intan. Mbak Dwi, sorry. Iya, Ya, iya, Coach Intan, Pak Abi, ini dan semuanya ya. Tadi yang terakhir itu kena banget ke saya ya, langsung jelek gitu, Mak, jelek. Yang itu apa jujur itu apa Pak tadi Pak? Jujur itu kamu harus jujur untuk dapat uang kayak gitu tuh. ya, jadi Ya, lebih nasihat-nasihat dari orang tua untuk jujur, iya. mementingkan nama baik keluarga, gitu. Iya, itu terus harus sesuai dengan dogma agama gitu yang sampai yang detail-detail gitu loh Pak. Iya, Ya, eh iya terus itu ini tadi ngena ke saya gitu, terasa, langsung di telinga itu langsung, itu loh, selep gitu loh Pak. Ya apa ya? Ya itulah, itu masuk gitu loh. Terus kemudian
muncul gini, yang muncul adalah oh, apa ini ya gitu loh. Ini pengalaman saya itu gitu. Jadi eh, background keluarga saya itu adalah eh, pegawai negeri, umumnya pada umumnya pegawai negeri. Juga ada yang wira swasta. Terus kemudian eh, yang pegawai negeri itu semua apa ya, jadi masterpiece gitu ya. Terus masterpiece-nya adalah harus jujur, harus jujur, harus jujur. Ya, Terus ya, jadi pegawai Oke, itu, jadi pegawai negeri itu adalah kejujuran dan kamu harus seperti itu. Kalau yang lain itu nggak jujur. Akhirnya kenapa? memang, ah, Ya, ya, ya Mbak Mbak Ina. Dewi, sebentar ya, saya agak ini ya. Eh, Kenapa itu menjadi mental block? Eh, karena itu jadi belief di saya sendiri bahwa itu secara nggak unconscious ya. Baru kayaknya saya baru nyadar ini gitu bahwa itu Ya, mental block itu yang saya punya gitu karena itu kan bagus eh, ya, itu kan iya, bagus. Nah, heeh, kejujuran itu menyusahkan apa di Mbak? Atau membuat emosi apa? Karena itu tidak perlu kita hilangkan kalau itu tidak iya, membuat sesuatu ke masa depan ini bermasalah kan? iya, iya. Nah, itu yang Nah ini, itu ya, yang disadari. oh gitu gitu gitu. Jadi kejujurannya sendiri it's okay ya. Itu Ya, something that we ya. need to believe. Terus iya. kemudian ini harus bagaimana ini tentang berkaitan dengan flow apa cash flow saya sendiri gitu. Sekarang saya kan bukan pegawai negeri, saya bukan pegawai ya, saya punya usaha sendiri. Terus saya bingung ini. Oke, emosi apa yang dirasakan? eh Bingung itu tadi ya, karena saya nggak mengenal, saya merasa tidak mengenal dunia yang bukan pegawai negeri, dunia yang bukan jadi pegawai orang gitu. Ya, kita di sini dulu ya. Hmm. Hmm, sorry, ini saya harus nyain dulu. Oh, itu. Oke, 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 oke. Bentar. Eh, kita balik ke PowerPoint yang pertama. Jadi kita menggunakan tools ini itu bisa dengan ini dulu ya. Mm-mm. Eh, Sebentar, saya belum zoom-nya. Saya sudah pindahkan. Nah, kenali emosinya dulu. Jadi kan eh, Mm-mm. ketika mulai berubah dari pegawai negeri atau dari sesuatu yang eh, stabil menuju ke Mm-mm. usaha gitu kan, Mm-mm. Iya, iya, iya. ada emosi apa? Takut langsung muncul. Oke, takut ya. Takut takut resiko itu, takut resiko. Heeh. Ya, takut Takut rugi. resiko, Heeh. Terus takut takut rugi. kalau apa nggak nggak lancar gitu. Heeh. Takut nggak lancar, gitu kan? Hmm. Takut Iya, iya, rugi, iya. gitu kan? Jadi, Hmm. oke, pesannya ternyata itu ketakutan terhadap rugi. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab yang diambil. Nah, eh, rugi ini adalah cerita dari mana? Oh iya, 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 iya. Sebentar Mbak Intan, ini muncul lagi satu. eh Toh itu nanti nggak dibawa mati gitu loh. Ya, Aduh muncul. Oke, oke. Iya, iya, ya, iya, 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 iya. sehingga sehingga kita menghindar dari kesulitan untuk eh, menyelesaikannya dengan mencari info baru untuk beruntung. Hmm, itu Jadi yang penting. kemampuan Mm-mm. jadi kemampuan untuk memproses kesulitan tadi jadi dihindari.
Oh iya, karena takut itu tadi ya. Iya, karena setelah takut juga ada belief ya udah nggak dibawa mati kayak itu gitu. Jadi akhirnya Hmm. di pola pikir dan emosi ini membuat tidak mau memproses kesulitan yang terjadi. Hmm. Oke, Dapat oke, ya. oke, Jadi oke. kalau misalnya kepompong, dia di kepompong ini, ya dia bilang, oke, saya tidak pernah tahu caranya terbang, selesai. Jadi itu akarnya itu ya, akarnya ketakutan itu ya Mbak Intan ya. Iya, nah si Hmm. ketakutan ini yang akan ditemani dulu. Sehingga bagaimana sih menjadi berani? Karena orang-orang yang berani itu bukan berarti orang yang tidak pernah takut loh. Orang yang berani adalah orang yang takut, tetapi dia bisa yang ini, nih maksudnya. Akhirnya dia mengambil tanggung jawab untuk merubah takut itu menjadi berani. Kayaknya Sehingga jadi dia joy bisa, gitu ya. Heeh. eh iya jadi joy. Tapi di balik joy itu ada proses untuk membuat kesulitan itu menjadi kemudahan. Kayak naik sepeda. Kalau Hmm. saya mau naik sepeda, saya perlu untuk membeli sepeda, menaik di atasnya, jatuh, bangun. Oh, Hmm. ternyata ternyata kalau stangnya belok saya begini. Sini lama-lama processing difficulty-nya, proses kesulitannya itu menjadi mudah karena Hmm. takutnya membuat semakin berani. Ada ilmu yang ditambahkan, ada orang yang Ah. ditemui, Hmm, 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 hmm. ya. Karena pada saat kita di kepompong tuh untuk menjadi kupu-kupu tidak ada bayangan sama sekali. Tetapi ketika kita yakin kita terbang dan siapa yang akan Hmm. membuat kita mampu menjadi terbang, terus eh, apa yang perlu saya tambahkan, ilmu apa yang saya perlu tambahkan untuk menjadi terbang, siapa yang bisa saya dengarkan. Jadi misalnya kita melepas yang tadi dibilang ya, Hmm. kita melepas bahwa ini tidak akan dibawa mati. Hmm. Oh, Tapi oke, ketika oke. kita lepas itu, kita mau beli yang baru apa? Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau misalnya itu dari pemuka agama siapa yang suka berbisnis misalnya. Oh iya, iya. Nah, nah Oke, pemuka oke. agama berbisnisnya ini mengatakan bahwa eh, mungkin dapat term baru ya dengan apa namanya kalau mati boleh mati, tapi setelah eh, berzakat berzakat ke berapa puluh panti, berapa ini, Maaf, saya batuk. ya ya nggak apa-apa. Hmm, hmm. Apa nggak apa-apa setelah sudah berzakat ini sudah membangun masjid ini sudah ini Iya. Oh, iya, 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 iya. dengan menemukan oh oke, akhirnya otak itu akan memberikan jalan baru, Hmm. akan membuat jalan baru. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Ya, itu yang disebut dengan Tapi proses transformasi diri. Sehingga Shifting memilih gitu ya. bahagia Hmm, itu, ya, sehingga memilih hmm, bahagia itu adalah hmm, sebuah proses di mana kita menyadari ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kemudian kita memprosesnya, kita memilih menciptakan hal yang baru, dan kita bisa bertanya, seperti tadi yang dikatakan Coach Intan, ya, siapa yang bisa kita temui, apa yang bisa kita lakukan berbeda di situ, yang itu semua akan membangun kita. Nah, kalau di sini ya benar-benar menjadi kupu-kupu. Nah, di kelas online, saya juga akan mengupas tentang apa sebenarnya warna yang kita bawa dari orang tua. Karena kalau contoh saja, kalau kita ini sedikit saja ya, spill sedikit, kalau kita berbicara tentang keuangan, kita pasti punya warna. Jadi kondisi, misalkan tadi Mbak Dwi, kondisi keuangan Mbak Dwi sekarang ini pasti itu adalah pencampuran warna dari bisa dari ayah, bisa dari ibu, bisa juga dari uh, pencampuran dari lingkungan yang lain. Dan itu kita bawa dan itu menjadi warna kita, warna keuangan kita saat ini. hmm. Ya, Iya, iya. Hmm.
Ya, Oke, iya, iya, iya. mungkin Iya. itu kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini kalau mau lebih jauh lagi, kita bongkar lebih jauh lagi, kita beri kesempatan untuk bisa mendaftar sebelum 30 April, jadi terakhir tanggal 30 April, terakhir hari Selasa, itu silakan mendaftar dengan donasi, by donation. Tapi mulai Itu 1 Mei, kita ada uh, price-nya, ada kontribusinya 250.000. itu Jadi langsung daftar silakan di WA itu Pak atau gimana Pak? di, Iya, bisa dengan ke ya, Pak Abi atau ke saya langsung. Oh gitu, oh, iya, iya, iya. nanti kita akan share dan di grup, nanti di grup Ruang Pulih Mahadaya bisa langsung untuk pendaftaran di sana. Saya kira kita sudah 45 menit, jadi Terima kasih Pak Abdi, terima Coach kasih Intan. juga Mbak Dwi, ya, teman-teman semua juga terima terima kasih. Eh, kita akan akhiri webinar kita malam hari ini dan kita akan bertemu kembali hari Kamis depan ya dengan topik yang topik dan judul yang berbeda lagi. Terima kasih dan salam kesadaran.